Hai Toko bisa kelola pesanan Banyak karya kreatif, lebih banyak kolaborasi. dari berbagai marketplace, Indonesia dari latar belakang. analisa data, balas chat, manajemen, anti salah pilih barang. Dengan Hai Toko, kelola pesanan, produk, dan stok bisa lebih mudah dalam satu platform. Oke, kemudian di sini kita langsung masuk ke TikTok Ads Solution, Nah, tadi kita udah sempat menyebutkan terkait tentang TikTok Shop-nya nih. termasuk kisah sukses. Dari Hai Toko juga kita punya sistem yang dapat membantu. Kalau aku pasang iklan di mana sih? Kita sudah buat ads jadi TikTok, Konten yang menarik itu seperti apa? ads tentang stoknya. Punya konten organik. Teman-teman punya TikTok Shop-nya, terus kewalahan untuk atur stoknya. Kita juga bisa bantu untuk order pesanannya. Platform TikTok ini sebagai wadah kreativitas tanpa batas. Bagus banget kata-katanya ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah menuliskan di chat box. Thank you banget ya. Sekarang aku akan lanjut untuk menjelaskan. Aku nggak mau jawab jawaban mana yang paling benar, tapi semua jawaban itu bisa dikatakan benar gitu ya. Karena masing-masing punya pendapatnya masing-masing. Oke, ada tambahan lagi dari Kak Lena Ratna. Dari video itu mau menggambarkan bahwa di TikTok itu banyak sekali aktivitas yang bisa ditampilkan. Mulai dari kegiatan sehari-hari, hobi, apa saja ada. Sangat bervariasi yang bisa diekspresikan. Bagus sekali. Oke, Kak Lena Ratna, thank you banget ya. Oke, ada Kak David Marpaung juga, ada komentarnya mau cari apa aja ada di TikTok. Oke, sip. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin durasi 1 menitnya sudah habis. Aku berlanjut untuk menjelaskan dulu, yang dimana ini nanti ada relevansinya dengan slide atau deck aku yang berikutnya teman-teman ya. Oke. Sekarang teman-teman perlu tahu dulu ya, kalau misalnya teman-teman itu dari biasanya di sini mungkin seller-seller yang sudah pernah bergabung di platform-platform marketplace dan lain-lain ya. Nah, di sini untuk kita bisa mengetahui apakah benar ya bahwa memang TikTok itu punya potensi besar untuk bisnis kita, khususnya UMKM di Indonesia. Bahwa di sini kita punya data yang dimana komunitas kami itu terus bertumbuh ya. Di sini aku coba untuk menjelaskan secara garis besar globalnya dulu. 1 miliar per September 2021 global MAU atau teman-teman bisa sebutnya monthly active users teman-teman ya. Jadi 1 miliar, dan di sini ada breakdownnya di sebelah kanan. Di Asia Tenggara per Juni 2021 kita punya lebih dari 240 juta pengguna, 85% year on year growth, dan juga peningkatan 800 juta video created dan lebih dari 1 triliun views gitu ya. Dan berikutnya di sini aku pengen kasih clue yang kedua, apa itu TikTok gitu ya, bahwa TikTok adalah sebuah platform yang membawa kebahagiaan. Kenapa? Kenapa membawa kebahagiaan ya? Ini adalah keywordnya nih, membawa kebahagiaan. Karena misi kami itu sebenarnya menginspirasi kreativitas dan membawa kebahagiaan. Dan 7 dari 10 orang mengunjungi TikTok ketika mereka butuh hiburan, gitu ya. 7 dari 10 orang mengunjungi TikTok ketika mereka butuh hiburan gitu ya. Dan 46% pengguna meninggalkan TikTok dengan perasaan lebih gembira dari sebelumnya. Itulah TikTok gitu ya. Dan sebenarnya TikTok ini untuk siapa gitu ya? Jawabannya adalah TikTok hadir untuk semua orang gitu ya. Untuk benar-benar ke semua orang. Karena apa? Karena 59% ini pengguna kami merasakan kebersamaan, sense of community ketika mereka menggunakan TikTok gitu ya. Dan 84% pengguna kami menemukan konten yang relevan sekali dengan mereka di TikTok. Dan 77% pengguna kami merasa bahwa TikTok itu adalah platform yang cepat untuk berekspresi secara terbuka gitu ya. Nah, jadi TikTok itu benar-benar untuk semua kalangan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis yang memang masih ragu kira-kira sesuai nggak ya segmentasinya dengan audiens di TikTok dan lain-lain, inilah jawabannya. Saat ini teman-teman sedang melihat beberapa jawaban-jawaban tersebut gitu ya. Dan di sini selanjutnya pengguna bisa terhubung dengan beberapa atau banyak komunitas menarik yang berkumpul dan berkreasi bersama di TikTok gitu ya. Karena memang relevansi di dalam konten dapat memotivasi pengguna atau untuk mengambil tindakan terhadap pesan dari brand. Dan 9 dari 10 pengguna di TikTok yang menonton iklan, mereka mengambil tindakan setelahnya gitu ya. Inilah kenapa kita bisa menyampaikan bahwa di TikTok itu sangat ada potensinya sekali. Dan berikutnya tindakan-tindakan apa yang mereka ambil dari
iklan-iklan kita atau mungkin postingan konten kita yang memang ada keranjang kuningnya gitu ya, kalau teman-teman mungkin suka scrolling FYP-nya TikTok gitu ya. Jadi tindakan-tindakan yang pengguna TikTok lakukan setelah melihat iklan itu adalah, saya ingin mencari informasi lebih lanjut mengenai brand atau produknya. Nah, saya mencari informasi lebih lanjut mengenai brand atau produknya melalui apa? Biasanya ketika mereka curious, penasaran dengan brand tersebut, produk tersebut, mereka akan mengunjungi TikTok profile teman-teman semua gitu ya. Menekan link atau tombol yang ada di iklan untuk membaca informasi lebih lanjut. Di sini link atau tombol biasanya kalau yang udah expert dalam periklanan kita bisa sebut call to action. Jadi kita punya link atau tombol yang memang dikhususkan untuk teman-teman bisa datang ke destinasi tersebut, entah itu TikTok Shop-nya, entah itu mungkin landing page website teman-teman semua dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka benar-benar akan mengambil action gitu ya. Menekan tombol like, follow, share, komen pada iklan yang muncul. Nah, ini juga kita bisa mengetahui bahwa pengguna dari TikTok itu memang antusias sekali untuk bisa engage dengan berbagai macam konten sesuai dengan minat yang mereka minati gitu ya. Oke, nah yang berikutnya aku langsung menuju ke topik kedua. Kita punya yang namanya shoppertainment gitu ya. Bagaimana TikTok menerapkan shoppertainment itu gitu ya. Nah, jadi di sini kita pengen flashback dulu ya. Jadi tren saat ini itu terhubung dengan konsumennya itu, generasi saat ini menginginkan hiburan dulu sebelum membeli gitu ya. Konsepnya jadi hiburan dulu sebelum membeli. Jadi ini sudah bergeser dari yang tradisional saat dulu. Jadi fokus utamanya itu kalau dulu hanya fokus pada transaksi antara penjual dengan pembeli. Nah, kalau sekarang itu sudah menghibur untuk mendorong minat dan keinginan seseorang. Kenapa sih menghibur gitu ya? Jawabannya ada di slide-slide berikutnya gitu. Oke, nah jadi secara garis besar kenapa TikTok? Sekali lagi karena TikTok membawa hiburan ke dalam pengalaman berbelanja, dan kami menyebutnya shoppertainment itu sendiri teman-teman ya. Jadi sekarang teman-teman udah nggak bingung apa sih shoppertainment itu? Jadi karena memang kita membawa hiburan dalam pengalaman berbelanja yang kita sebut sebagai shoppertainment. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita punya sebentar. Oke. Di sini kita punya yang namanya brand berhasil masuk keranjang belanja melalui konten yang menyenangkan, bukan dengan iklan yang mengganggu. Jadi di sini kita balik lagi ke intinya bahwa memang hiburan dulu gitu ya, baru belanja gitu. Jadi melalui konten-konten yang menghibur itulah nanti jadi audiens itu mereka merasa pengalaman belanja mereka menyenangkan, karena memang 44% dari sini nih dari pengguna yang menginginkan konten brand yang menyenangkan dan menghibur, dan 67% itu dari pengguna setuju bahwa TikTok membantu mereka untuk mendapatkan ide tentang brand atau produk yang mereka belum pernah lihat sebelumnya gitu ya. Nah, berikutnya di sini kita punya perjalanan belanja yang menyeluruh terjadi sangat cepat di TikTok gitu ya. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Lex Bertschau-Zenger. Ini adalah CMO dari L'Oreal UK ya. Mereka beliau berpendapat bahwa Anda dapat melalui seluruh marketing funnel dalam satu langkah di TikTok gitu ya. Dan 54% dari pengguna di TikTok itu mengatakan mereka membeli sesuatu yang mereka lihat di TikTok lebih dari platform manapun gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita mempunyai memang pengalaman belanja yang sangat unik gitu ya, karena memang kita memiliki ibaratnya kita bisa bilang tampilan yang berbeda dengan platform lain gitu ya, dimana kita mengutamakan full screen dan juga sound on yang unik gitu ya, dengan berbagai macam fitur. Yang pertama ada For You Feed, memberikan sensasi berbelanja di toko saat pengguna menemukan produk yang relevan saat mereka menelusuri konten organik gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir nih, misalnya teman-teman pengen masuk ke TikTok gitu ya, jadi sebenarnya kalau misalnya video teman-teman itu secara organik memang sudah menarik ya, jangan khawatir, nanti bisa akan didistribusikan kepada audiens lebih banyak gitu ya. Dan yang berikutnya untuk live stream, jadi kita punya fitur live streaming juga yang dimana dapat menghasilkan penjualan secara real time. 35% dari TikTok tertrade di mereka dalam 1 minggu terakhir, dan 1,4 lebih platform lain gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah brainstormnya dari TikTok itu sudah kuat sekali bahwa memang ketika untuk live stream itu sendiri memungkinkan mereka untuk melakukan perbelanjaan yang menyenangkan.
Dan juga di sini kita punya satu destinasi yang dimana pembelanjaan satu pintu, yaitu TikTok Shop itu sendiri yang menyediakan pengalaman penjelajahan dan check out yang mulus tanpa meninggalkan aplikasi teman-teman. Jadi ini sangat memudah audiens teman-teman atau mungkin nanti penargetan pemirsa teman-teman. Mereka nggak perlu tuh keluar-keluar lagi aplikasinya untuk melakukan pembelian produknya. Oke. Nah, inilah yang model tradisionalnya. Jadi di sini perjalanan konsumen yang linear itu sebenarnya sudah terdisrupsi, teman-teman. Mungkin kalau model tradisional dulu kita berangkat dari awareness dulu, lalu maju ke consideration sampai ke bagian purchase atau conversion gitu ya, teman-teman ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di dalam layar ini. Nah, namun kalau sekarang kita di TikTok itu perjalanan menuju pembelian di TikTok tidak terjadi secara linear. Proses yang terjadi itu merupakan lingkaran yang tak terbatas, teman-teman. Oke, kalau teman-teman lihat dari awal tanda panah itu ada discovery, mereka mencoba untuk mencari produk gitu ya. Mereka mempertimbangkan consideration untuk membeli produknya, lalu mereka ambil action untuk membeli. Lalu mereka setelah membeli mereka akan mereview, mengulas, dan balik lagi ke participation. Participation ini luas sekali teman-teman. Kalau misalnya mereka benar merasa produk teman-teman semua bagus, mereka akan mencoba untuk cerita di kontennya mereka, dan mereka untuk membagikan konten-konten dari brand teman-teman semua ke lebih banyak orang lagi, sehingga terjadilah lagi di sana purchase atau pembelian gitu ya. Nah, dari pembelian inilah nanti akan menghasilkan beberapa discovery yang lainnya untuk bisa pengalaman pembelanjaan linear ini yang tak terbatas seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian di sini kita langsung masuk ke TikTok Ads Solution, di mana di sini aku akan sekarang menjelaskan fitur-fitur tentang TikTok Ads ya, dan inspirasi termasuk kisah sukses dan juga contoh kreatif terbaik dan lain-lain gitu ya. Kita sudah siapkan di sini ada beberapa kreatif ataupun mungkin konten untuk bisa teman-teman, konten yang menarik itu seperti apa dan lain-lain, ini aku coba untuk share sama teman-teman ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke konten, di sini ada aku mau kenalin juga perjalanan user saat masuk ke dalam TikTok app itu seperti apa gitu ya. Jadi mereka membuka aplikasi TikTok, terus mereka melihat iklan gitu ya, top view, lalu mereka akan lanjut ke For You feed gitu ya. Nah, nanti langsung ke in-feed video ads gitu ya. Nah, jadi kalau aku pasang iklan di mana sih jadinya nanti iklannya ditaruhnya gitu ya. Nah, ditaruhnya itu di bagian For You feed ini sendiri, teman-teman ya, atau FYP. Jadi kalau teman-teman beriklan gitu ya, atau mungkin teman-teman punya konten organik yang benar-benar menarik, itu nanti akan masuk ke For You feed atau FYP-nya teman-teman di luar sana, audiens sana gitu ya. Jadi ketika kita audiens atau pemirsa tersebut melakukan scrolling di TikTok, mereka akan bisa melihat iklan ataupun konten organik teman-teman semua. Oke, nah di sini kita punya juga optimasi ya, atau optimisasi full funnel marketing untuk tujuan iklan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Tentunya kita memahami sekali di TikTok bahwa setiap bisnis atau setiap brand, setiap seller itu pasti akan punya tujuan marketing ataupun perjalanan atau journey yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang mungkin dalam tahap awareness, ada yang mungkin sudah awareness bertahun-tahun atau berbulan-bulan, pengen langsung conversion, itu ada. Dan kita semua sudah siapkan dalam satu buah platform ini gitu ya. Teman-teman jangan khawatir, jadi kita punya awareness, di dalam awareness itu ada reach dan video views. Reach itu untuk memaksimalkan impresi viewers ke iklan teman-teman gitu ya. Dan yang kedua ada video views, memaksimalkan penonton yang menonton videonya itu paling tidak di 2 dan 6 detik gitu ya. Ada engagement juga, memaksimalkan kunjungan profil dan followers ya. Traffic itu kunjungan ke website, jadi seberapa banyak teman-teman punya website pengunjungnya itu bisa di bagian sini. Dan kita juga punya conversion di sini untuk install app install, dan juga conversion untuk penjualan produk gitu ya. Masing-masing akan ada penjelasan lebih detail lagi, tapi di sini aku ingin menjelaskan terkait dengan full funnel marketing yang kita punya dulu gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, semua full funnel kita sediakan.
Nah, kemudian di sini ada opsi penargetan teman-teman ya, di mana di sini kita punya paling kiri atas kita punya gender, kita punya laki-laki sudah pasti ya teman-teman ya. Laki-laki dan perempuan, ada usia juga ya. Usianya ini ada dari 13-17, 18-24, 25-34 sampai ke 55 ke atas gitu ya. Lokasi berdasarkan negara juga bisa gitu ya teman-teman. Bahasa kita bisa setting audiens yang berbahasa apa. Bahkan dari jaringan pun kita bisa gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, saya tuh punya penargetan yang mungkin sendiri, bisa nggak ya saya custom? Bisa sekali teman-teman, tentunya tergantung dari sisi custom audience yang teman-teman di sini ingin lakukan gitu ya. Karena memang selain yang ada di sini ada OS seluler, minat, operator telepon, harga perangkat pun kita bisa dapetin dari sistem kami gitu ya. Berikut juga custom audience gitu ya. Jadi jawabannya bisa sekali kalau teman-teman mau custom audience ya. Custom audience itu singkatnya kita akan menargetkan pemirsa yang memang sudah kita customisasi untuk bisa ditargetkan gitu ya, yang dimana audiens itu mungkin sudah pernah melakukan beberapa action di dalam iklan teman-teman semua dan kita ingin melakukan retargeting dan lain-lain gitu ya. Jadi penargetan di TikTok itu sangat luas, jadi teman-teman jangan khawatir gitu ya. Kemudian di sini ada invite ads untuk mendorong penjualan. Di sini simple aja. Tadi teman-teman udah aku sebutin juga. Yang pertama kita punya sebelah kiri ada tujuan kampanye tentunya. Setelah itu pemilihan penargetan dan di bagian corong awareness, consideration, conversion kita punya masing-masing peran ya. Ibaratnya kita bisa sebut di sini biasanya dengan campaign objektif gitu ya. Ada jangkauan, tayangan video, traffic, interaksi komunitas, perolehan prospek, penginstalan aplikasi, konversi dan katalog penjualan, termasuk pembelian di toko gitu ya. Kita punya fitur yang yang tidak dimiliki oleh semua platform gitu ya. Maksudnya hanya kita yang punya, yaitu fitur pembelian di toko ini teman-teman, yang dimana akan diarahkan kepada TikTok Shop teman-teman semua. Oke, lanjut. Di sini kita punya penjelasan terkait dengan TikTok Shop untuk pengalaman belanja yang mudah di platform, gitu ya. Jadi dari secara format organik kita punya belanja live. Belanja live ini intinya kayak iklan secara live streaming gitu teman-teman ya, yang dimana di sana ada sebuah etalase produk gitu ya, dan di sini juga bisa ada belanja lewat video gitu. Nah, untuk format iklan yang imersif itu seperti iklan belanja live seperti ini ya, atau bisa kita sebut biasanya live shopping ads ya, dan juga iklan belanja video atau video shopping ads gitu ya, dan Spark Ads dengan jangkar e-commerce gitu. Jadi singkatnya teman-teman, apa bedanya antara live shopping ads dengan video shopping ads? Perbedaannya, live shopping ads tentunya iklan live streaming, video shopping ads itu bisa menggunakan video-video yang teman-teman sudah setting di dalam TikTok profile teman semua gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu mengunggah ulang lagi supaya praktis, langsung aja pakai video yang sudah digunakan di TikTok teman-teman semua gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di gambar itu di bagian bawah live shopping ads itu ada keranjang ya, dan di situ teman-teman juga nanti bisa melihat beberapa komentar dari audiens lain gitu ya. Jadi kalau udah masuk ke sesi live-nya, tampilannya akan persis seperti yang teman-teman lihat di layar gitu ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan belanja video shopping ads atau belanja video, di sini teman-teman juga bisa lihat nih ya, yang bagian tengah ini di sini ada contoh iklannya, di mana teman-teman nanti biasanya ketika iklannya sudah running berjalan akan ada produk card yang ada di bawah itu ada tombol shop now. Nah, itu adalah contoh untuk belanja video gitu ya teman-teman ya. Ada gambar produknya, terus ada judul produknya, sampai ke call to action untuk shop now-nya gitu ya teman-teman. Oke, itu yang biasanya paling banyak digunakan oleh brand-brand atau seller-seller. Nah, kemudian sebelum teman-teman mau mulai beriklan di TikTok, kita punya strategi yang kita sebut ABCD gitu ya. Jadi singkatan dari audience, bid, kreatif, dan destination gitu ya. Kita bisa bilang bahwa keempat strategi ini, keempat hal ini itu harus bagus semua teman-teman
gitu ya. Karena kalau tidak bagus semua, saya bisa pastikan iklan teman-teman atau mungkin apa yang teman-teman promosikan di situ tidak akan menjadi maksimal atau tidak akan menghasilkan hasil yang bagus gitu ya. Kenapa sih demikian gitu ya? Oke, misalnya teman-teman di sini punya bid ya, bid itu kita asumsikan, bukan asumsikan sih sebenarnya, lebih ke bid itu lebih ke anggaran lah gitu ya. Misalnya teman-teman punya anggaran 1 miliar pun gitu deh, 1 miliar 1 bulan ya. Terus dari sisi audiens teman-teman sudah mantep banget nih, udah tertarget lah gitu ya, udah nggak ada audiens yang salah gitu ya. Terus dari destinasi teman-teman juga punya destinasi TikTok Shop yang dimana mengarahkan langsung ke TikTok Shop teman-teman gitu ya. Jadi nggak perlu landing di platform lain lagi atau website lagi, jadi mulus hanya ke pembelajaran satu pintu yaitu TikTok Shop. Jadi ketiga hal dari audiens, bid, anggaran atau destinasi TikTok Shop itu udah bener, udah bagus gitu. Tapi hanya satu misalnya kreatif yang nggak bagus misalnya ya. Kreatif ini kita bisa bilang dia adalah materi iklan atau video teman-teman yang ditampilkan sama iklan teman-teman untuk bisa ngajak audiens untuk beli gitu ya. Apakah iklannya akan berhasil? Meskipun teman-teman punya anggaran 1 miliar gitu ya, misalnya 1 miliar 1 bulan, apakah iklan itu akan berhasil? Jawabannya tidak atau belum tentu gitu. Kenapa? Karena memang dari strategi ABCD ini semua harus terpenuhi teman-teman. Dari audiens harus tertarget, budget anggaran pastikan jangan berlebihan, jangan terlalu tinggi kalau ketika melakukan testing. Kalau sudah testing bebas teman-teman ya, kalau udah menemukan winning ads-nya sangat dibebaskan sekali gitu ya. Pastikan anggarannya itu tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Ketika memang dalam tahap testing di bagian kreatif ini, pastikan juga teman-teman sudah bisa membuat video yang menggugah penasaran dari audiens di sana gitu ya, atau mungkin bisa kita bisa katakan materi iklan yang bisa menohok di 3 detik pertama lah gitu ya, karena memang biasanya kreatif yang bagus seperti itu. Destinasinya juga harus bagus, misalnya teman-teman nggak menggunakan TikTok Shop pun bisa menggunakan landing page, itu juga landing page-nya harus normal ya, nggak boleh 404 gitu error, nah itu nggak boleh tuh kayak gitu ya, bisa dipastikan iklan nggak akan maksimal. Intinya dari ABCD ini ingat ya teman-teman ya, audience, bid, creative, and destination ini semua harus bagus semua, harus ideal semua. Oke. Kemudian kalau teman-teman di sini berasal dari industri beauty ya, menjual produk kecantikan, menjual produk-produk kosmetik, skincare ya, ini ada beberapa best practice-nya. Teman-teman bisa membuat materi iklan video seperti ini yang teman-teman lihat ya. Dari sebelah kiri dulu deh aku bahas. Kita ada konten yang lebih kurang seperti konten challenge gitu ya. Di bagian sebelah kanan, sebelah tengah di sini ada mungkin konten-konten seperti haul-haul gitu ya, mungkin baru beli gitu ya. Dan yang di sebelah kanan ini ada konten mungkin kurang lebihnya seperti konten-konten tutorial gitu ya. Jadi di sini teman-teman yang paling penting dari konten itu adalah teman-teman harus mampu pertama memasukkan hiburan di dalamnya. Kalau tidak hiburan, teman-teman harus mampu menginspirasi audiens gitu ya. Jadi dengan cara menginspirasi tersebut, oke, ada yang berbicara. Kamu nanya. Oke. Oke, aku lanjut ya. Oke, jadi sebentar. Oke, jadi dari sini teman-teman bisa mengambil kesimpulan atau rangkuman sendiri ya teman-teman. Jadi best practice konten itu kurang lebih seperti yang aku udah sebutkan. Pastikan kontennya itu menginspirasi, menghibur gitu ya, supaya bisa mendorong penjualannya lebih banyak gitu ya teman-teman. Karena konsep dari TikTok itu sendiri yang teman-teman sudah lihat, terhibur dulu atau membawa hiburan dulu, membawa kebahagiaan dulu, baru belanja gitu ya teman-teman ya. Oke, nah untuk fashion di sini kita punya sama ya kurang lebih. Di sini ada fashion outfit recommendation gitu ya. Konten-kontennya seperti yang ini, konten-konten yang banyak diminati atau mungkin bisa berkontribusi untuk menghasilkan penjualan lebih banyak. Jadi balik lagi di sini fashion outfit recommendation, kalau teman-teman bisa simpulkan ini artinya konten ini mengandung inspirasi di dalamnya. Fashion mix and match tips ya sama ya, ini juga mengandung inspirasi di dalamnya. Dan juga fashion aksesoris fokus, biasanya kalau produk teman-teman itu berukuran kecil ya, kita sarankan untuk lebih fokus ke ke produk teman-teman yang memang teman-teman tawarkan dalam iklan tersebut.
gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kisah sukses dan lihat bagaimana brand menerapkan shoppertainment di TikTok ya teman-teman ya. Di sini yang pertama aku mau kasih tahu ada brand kecantikan ya, beauty, namanya Dear Me Beauty. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah familiar sama brand ini. Jadi mereka melakukan shopping ads, video shopping ads di tanggal 11 tahun lalu gitu ya. Mereka menghasilkan atau mendapatkan performa yang di bawah ya teman-teman ya, ada tulisan 27 kali ROAS pembelian, lebih dari 59.000 orang terjangkau dan lebih dari 1.000 orang. TikTok bisnis pengunjungan akun profile, engagement dan juga followers. Jadi mungkin teman-teman tanya ROAS itu apa sih? ROAS itu return on ad spend. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah spending misalnya di sebesar 1 juta gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada tulisan di reporting dashboardnya ada tulisan 27, itu teman-teman sudah mendapatkan omset 27 kali dari anggaran yang sudah dibelanjakan. Jadi omset yang didapatkan itu berapa? Jadi 27 kali dari 1 juta yaitu 27 juta. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, 59.000 ini orang yang terjangkau atau reach dan lebih dari 1.000. Jadi 1.000 di sini kalau kita breakdown ada pengunjungan akun profile, engagement dan juga memfollow gitu. Dan di sini ada Lux Crime Indonesia. Ya, di sini juga mereka melakukannya sama ya di bulan November juga untuk live shopping ads ya. Di sini mereka menggunakan fitur Brand X Creator yang dimana hasilnya itu ada di bagian bawah lagi, berhasil mendapatkan lebih dari 9.000 penonton sesi live yang tetap. Setidaknya mereka menonton dalam durasi 10 detik ya, dan mendapatkan return on ad spend atau ROAS tadi di 10 kali lipat gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka membelanjakan 1 juta, berarti mereka sudah mendapatkan 10 juta gitu ya omset yang didapatkan, dan lebih dari 690 produk dan penonton. Oke, terima kasih buat teman-teman. Mungkin dari aku kurang lebih segitu dulu gitu ya. Mungkin di sini kita bisa masuk ke sesi pertanyaan atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Alif atas paparannya ataupun materinya. Ini cukup banyak banget informasi yang insightful ya. Jadi kalau mungkin zaman sekarang bisa dibilang, wah ini daging banget nih, ini untuk materinya dari Kak Arif gitu ya. Jadi kita tahu nih kalau misalnya TikTok itu punya namanya shopper entertainment gitu kan, bisa memberikan hiburan, lalu juga nanti ujung-ujungnya si pendengar ataupun penikmat si TikTok itu langsung berbelanja gitu ya Kak ya. Jadi sebenarnya nggak harus niat berbelanja, cukup lihat cari hiburan aja, tahu-taunya belanja deh lewat TikTok Shop gitu ya Kak Alif ya. Oke, mungkin ini jadi makin paham juga nih, ternyata beriklan di TikTok tuh sebenarnya banyak banget benefitnya ya. Dilihat tadi dari kisah sukses di Beauty ataupun Lux Crime. Mungkin di sini teman-teman yang cewek-cewek familiar banget nih ya Kak ya sama brand tersebut seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya toko di TikTok bisa mulai coba juga nih terapin dari ilmu dan tipsnya tadi Kak Alif share ke kita ya, misalkan ya. Kebetulan juga ini juga sudah mau akhir tahun, sebentar lagi juga momentumnya juga tepat banget nih buat dapetin ataupun raup untuk cuan yang lebih banyak melalui TikTok Shop gitu. Makanya mungkin kita langsung buka dulu nanti question and answer, tapi sebelum masuk ke dalam question and answer, dari tim TikTok juga kan punya untuk review ya Kak ya. Jadi mungkin dari tim TikTok boleh di-share juga untuk di kolom chatnya terkait tentang feedback dari yang sudah diberikan materi dari Kak Alif tersebut seperti itu. Nah kebetulan nanti juga kan kita ada pertanyaan ataupun kuis, jadi kita bisa dilihat juga nih kalau nanti teman-teman menang antara kuis dari Hai Toko dan TikTok ini, kalau misalnya tidak isi untuk si reviewnya, nanti mohon maaf sekali nih kita nggak bisa jadikan pemenang. Jadi untuk si feedback formnya ini wajib banget untuk teman-teman isi baik gitu. Nah tadi kita udah sempat menyebutkan terkait tentang TikTok Shop-nya nih. Tadi sudah dikasih tahu juga sama Kak Alif terkait bagaimana sih cara untuk buat kontennya gitu ya Kak ya. Nah kebetulan dari Hai Toko juga kita punya sistem yang dapat membantu. Jadi Hai Toko itu merupakan omnichannel juga nih Kak Alif. Jadi ketika kita sudah buat ads di TikTok, kita juga bisa bantu untuk order pesanannya gitu.
gitu. Yang kita tahu kan TikTok ini banyak banget ngasilin benefit untuk para seller ya, kayak apalagi ada konten live ataupun juga dengan keranjang kuning gitu kan ya. Jadi pasti untuk atur pesanan juga butuh yang namanya manajemen pesanan dari Hai Toko. Lalu juga kalau misalnya teman-teman seller yang punya banyak banget ataupun punya akun TikTok Shop-nya banyak, lebih dari satu, bisa dibantu juga dengan namanya Hai Toko Chat. Nanti Hai Toko Chat-nya sendiri bisa membantu pada teman-teman untuk balas chat yang masuk berdatangan tentang pertanyaan dari pelanggan teman-teman sendiri. Lalu juga terkait tentang stoknya, karena memang udah banyak banget nih teman-teman punya TikTok Shop-nya terus kewalahan untuk atur stoknya. Nggak perlu khawatir, Hai Toko Omnichannel juga bisa bantu teman-teman juga. Udah dibantu sama Kak Alif bagaimana caranya untuk berbuat ads ataupun bikin konten yang menarik ataupun shopper entertainment ya Kak ya. Nah, nanti juga ada Hai Toko untuk bantu segala kekurangan ataupun misalnya keribetan teman-teman dalam mengatur produknya. Oke, mungkin langsung aja. Tadi aku lihat ada teman-teman yang raise hand nih, mungkin tadi ada Kak Ardiansyah. Kita langsung masuk aja ke question and answer ya Kak Arif ya. Oke. Boleh. Mau aku bacain atau ada yang mau open mic dulu? Mungkin teman-teman di sini boleh. Boleh. Oke, kita coba dari Kak Ardiansyah nih, kebetulan dia sudah raise hand nih Kak. Ya, silakan Kak Ardiansyah. Oke, Kak boleh dibuka dulu mic-nya. Oke, mungkin kalau Kak Ardiansyah. Ya. Oke, silakan Kak Ardiansyah. Saya mau bertanya Kak, kalau untuk pemula kita main TikTok Ads tuh lebih baik kita dasarnya awareness dulu atau langsung ke sales gitu? Mungkin gitu aja sih singkatnya. Oke. Terima kasih. Sip. Oke, ini aku langsung jawab aja ya, Mbak Emil ya. Oke. Boleh, silakan. Sip. Jadi gini teman-teman ya, pada prinsipnya kalau teman-teman ini tidak hanya berlaku untuk TikTok aja sih sebenarnya ya. Kalau teman-teman baru menjajaki sebuah platform gitu ya, teman-teman ingin melakukan periklanan, teman-teman bingung gitu ya untuk melakukan apa, saya saranin teman-teman untuk melakukan testing terlebih dahulu gitu ya. Misalnya pada akhirnya memang semua brand, semua seller itu ekspektasinya untuk bisa jualan gitu ya. Tapi kita harus melakukan ibaratnya cek ombak atau tes ombaknya dulu nih. Ini ya. Pertama dari sisi iklannya tersebut kita harus bisa setting dulu. Misalnya ekspektasi kita itu pengen penjualan gitu ya. Di penjualan ini kira-kira hasilnya sudah sesuai belum dengan harapan kita gitu ya. Nah, dari data penjualan tersebut misalnya dari sisi brand, saya pengen fokus ke penjualan gitu ya. Pada saat menjalankan iklan ternyata misalnya hasilnya masih kurang maksimal, masih banyak yang bisa diimprove dan lain-lain, itu bagusnya lari lagi ke bagian awareness gitu ya. Sebenarnya kalau di TikTok itu ada satu fitur yang memang sangat powerful, jadi teman-teman itu nggak perlu purely awareness gitu ya, maksudnya benar-benar untuk membagikan sebagai misalnya contohnya reach dan lain-lain, tapi tidak ada salahnya ya untuk dicoba gitu ya. Jadi kita punya namanya community interaction teman-teman, di mana community interaction ini perannya adalah untuk menargetkan orang yang most likely mereka akan mengunjungi TikTok profile kita atau mereka akan follow akun TikTok kita gitu ya. Jadi fokusnya sebenarnya untuk brand awareness, tapi sifatnya untuk customer base. Kenapa customer base? Karena investasinya di dalam bentuk followers gitu ya. Jadi nanti ketika customer base followers sudah terbangun, biasanya ketika teman-teman menjalankan iklan dengan tujuan awareness, dengan tujuan conversion, biasanya hasilnya akan lebih stabil karena memang customer base-nya sudah terbangun. Jadi dari sisi penjualannya nanti akan stabil dalam jangka waktu yang lebih lama dibanding kalau kita langsung tembak conversion. Biasanya pasti akan misalnya 2 hari bagus gitu ya, terus nanti di hari ketiga biasanya pasti akan drop signifikan gitu ya. Karena apa? Karena memang customer base-nya masih belum terbangun, atau bisa kita bilang orang masih belum banyak paham atau tahu dengan produk-produk yang kita tawarkan. Itulah kenapa kita kemas itu dengan shoppertainment tadi gitu. Jadi dari sisi teman-teman, selain melakukan testing, mungkin teman-teman tahap yang kedua, teman-teman bisa buat konten organik semenarik mungkin
bikin ya. Terus dari sisi teman-teman juga bisa bikin konten yang menohok di 3 detik pertama tadi ya. Menohok 3 detik pertama artinya di 3 detik pertama itu video tersebut sudah bisa bikin audiens penasaran gitu ya. Ya misalnya kalau aku boleh kasih contoh, misalnya kemeja 50 ribuan cek. Nah, itu biasanya tuh bikin penasaran tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi orang pengen tahu kemeja 50 ribuan misalnya untuk fashion cowok gitu ya. Kemeja 50 ribuan kayak apa sih kualitasnya gitu kan. Akhirnya mereka masuk gitu kan ke toko, baca deskripsi atau mereka menonton lebih lama dan lain-lain gitu ya. Jadi intinya dari teman-teman sebenarnya bisa kalau misalnya baru masuk di TikTok khususnya, kita punya campaign objektif namanya community interaction tersebut untuk bisa lebih fokus ke awareness-nya gitu ya, untuk bisa mengembangkan customer base-nya gitu. Oke, baik. Cukupkah Kak Erdiansyah? Oke. Baik, kalau gitu Kak Alif, kita move ke Kak Evi nih. Tadi Kak Evi ada raise hand juga, nanti dilanjut sama Kalen. Oke, mungkin Kak Evi boleh unmute dulu. Kak, udah saya unmute ya, udah masuk kan suara saya ya? Boleh? Iya, masuk Kak. Ya mau tanya Kak, gini untuk customer base ya, misalnya nih di akun saya tuh suka posting tentang kucing-kucing gitu. Oke. Tapi kalau saya setting produk di TikTok Seller, itu misalnya produknya itu sepatu, baju, apakah itu bisa berpengaruh nggak ke customer base? Sorry, aku konfirmasi ya Kak Evi. Jadi di sini Kak Evi punya akun TikTok yang dulunya itu akun tersebut fokus pada kucing-kucing gitu ya kontennya. Ya, betul. Terus digunakan kembali akun tersebut untuk menjual produk fashion, betul ya? Iya betul. Oke, sip, udah paham. Jadi apakah itu efektif atau tidak gitu Kak Evi ya? Oke, sip. Jadi gini Kak Evi. Jadi kalau terkait dengan customer base, bagusnya kita bangun itu dari nol gitu ya. Kenapa bangun dari nol? Supaya audiensnya juga lebih berkualitas. Kalau seandainya kita punya audiens yang memang followers kita itu adalah orang-orang yang suka atau pencinta kucing, terus kita tawarkan fashion, biasanya itu tidak akan maksimal dari sisi hasil promosi kita nanti melalui organik ataupun berbayar gitu. Jadi kita sangat-sangat disarankan untuk bangun customer base itu dari nol, dari awal gitu, supaya dari sisi audiensnya juga lebih relevan Kak Evi gitu. Karena kalau relevansinya sudah erat, sudah kuat, mau dibawa kemanapun pasti akan tetap bisa lebih engage gitu ya. Terus bisa lebih memungkinkan untuk ke arah penjualan produk gitu ya. Jadi kita harapkan bisa dari nol aja Kak Evi, jangan pakai yang sudah pernah digunakan gitu. Oke, Kak Evi gimana? Apakah sudah cukup? Oke, kalau sudah dari Kak Evi mungkin kita move ke Kak Alif ke Kak Lena. Oke, Kak Lena mungkin boleh di-unmute mic-nya. Ini sudah dengar ini kan? Ya, Sudah Kak. sudah dengar. Ya, terima kasih Kak Alif. Ya. Terima kasih untuk bisa diberi kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya saya itu kan ikut TikTok udah agak nggak terlalu lama juga, tapi waktu itu iseng aja sih, cuma sekedar ikut ya. Kemudian tiba-tiba saya itu baru-baru ini ikut bisnis properti, ya kan. Terus saya mau mencoba mengunggah video-video properti itu di TikTok, kok ternyata tiba-tiba followernya itu mendadak meningkat gitu. Padahal aslinya saya tuh dari awalnya itu cuma 46. Kemudian sudah bisa sampai 2000 ya sekarang. Nah, ternyata juga saya itu mendapatkan customernya itu dari TikTok itu. Cuma sayangnya TikTok ini kan tidak mungkin pakai keranjang kuning ya kalau properti kan. Ya betul. Nah, kan pasti harus ada interaksi secara pribadi. Setelah dia melihat video-video itu, tapi di TikTok ini tidak mengizinkan kita menampilkan nomor kan, Kak, nomor HP. Jadi kadang-kadang sih terkendalanya di situ. Terus saya itu sebenarnya nggak paham banget tentang TikTok, tentang live-nya gimana, terus tentang membuat video yang bagus itu gimana. Itu sama sekali masih awam banget karena masih baru. Jadi saya ikut ini tuh saya kira bisa menambah ilmu untuk bikin videonya yang gimana sih kalau orang-orang itu bisa bikin videonya kok bagus-bagus gitu. Jadi saya sekedar memvideo, saya kasih musik gitu aja. Oke. Ya. Sip.
Jadi mungkin bisa dipakai ya Kak untuk sarana untuk yang tidak pakai keranjang kuning tapi bisa kita mengiklan produk-produk kita gitu loh. Oke, Jadi siap menurut Kalena, aku Kak Fen jelasin ya. gimana Oke, jadi balik lagi Kalena, kita itu di TikTok itu tidak hanya berfokus pada keranjang kuning atau keranjang live streaming dan lain-lain. Jadi kita tuh punya full funnel marketing yang tadi aku udah jelasin di awal sesi pada saat penjelasan. Jadi kita itu punya full funnel marketing itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita juga ada lead gen ya, lead generation. Kalau misalnya Kak Lena mungkin masih belum explore ke sana kali ya, ke TikTok Ads Manager ya, kita punya satu dashboard namanya TikTok Ads Manager. Di sana itu mungkin untuk properti itu akan lebih relevan menggunakan lead generation Kak Lena gitu untuk campaign objektifnya gitu ya. Pertama aku lebih ke ads-nya dulu nih jelasin ya. Jadi campaign objektif lead generation itu tujuan atau fungsinya itu adalah untuk mendapatkan leads yang berkualitas, yang dimana di situ Kak Lena bisa menghubungi leads tersebut untuk misalnya menghubungi pembelian propertinya, atau mungkin meeting dulu, bertemu dulu, atau show unit dulu misalnya kalau dalam hal properti nih gitu ya. Jadi itu bisa kita maksimalkan tuh untuk TikTok Ads-nya. Nah, terkait dengan konten-konten Kak Lena, di sini justru di TikTok tuh banyak loh yang pakai yang mempromosikan konten properti itu banyak sekali gitu. Kayak mungkin ada apartemen, terus ada perumahan-perumahan di salah satu area mungkin kayak di daerah BSD, saya sering dapat bahkan iklannya gitu kan. Jadi kalau untuk iklan properti itu mungkin fokusnya lebih kepada kelebihannya aja lah gitu ya, misalnya dari sisi lokasinya gitu ya, atau mungkin dari sisi benefit, mungkin ada promo-promo seasonalnya nih mungkin ya gitu ya, misalnya ada promo akhir tahun misalnya kalau untuk properti misalnya ya, maaf kalau aku salah, misalnya gratis gratis dokumen-dokumen, pembuatan dokumen-dokumen untuk propertinya itu. Nah misalnya itu bisa gitu. Biasanya lebih ke arah sana Kak Lena. Jadi kita menonjolkan apa-apa yang kita bisa berikan di dalam produk yang kita tawarkan Kak Lena gitu. Dan untuk iklannya kita bisa fokus ke TikTok Ads Manager tadi menggunakan campaign objektif lead generation Kak Lena gitu. Ya, terima kasih Kak untuk Ya, penjelasannya. sama-sama Kak Lena, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Oke, baik. Oke, tadi kan sudah ada yang raise hand, mungkin diingatkan kembali buat teman-teman jangan lupa untuk diisi web surveinya juga ya. Jadi kebetulan juga sudah di-share juga dari tim My Toko terkait tentang webinar ini. Nah, lalu kali tadi aku juga coba cek di bagian chat, ini ada yang nanya juga nih Kak. Banyak. Kalau followersnya di TikTok masih sedikit, apakah bisa daftar TikTok Shop? Oke, pertanyaan bagus, karena aku nilai bagus karena ini pasti dirasakan oleh banyak seller gitu ya. Bingung, follower saya sedikit kira-kira bisa atau tidak? Jawabannya bisa teman-teman gitu ya. Jadi untuk TikTok Shop itu sebenarnya hanya tinggal mendaftarkan diri aja di dashboard dari TikTok Shop Seller Center gitu ya. Jadi di sana teman-teman googling aja TikTok Shop Seller Center. Di situ nanti teman-teman akan melihat website untuk mendaftarkan toko teman-teman ya. Intinya di situ teman-teman membuat toko. Nah, jadi di situ nanti akan teman-teman bisa lebih spesifiknya sih ada beberapa step lagi untuk bisa menghubungkan beberapa akun teman-teman gitu ya. Jadi jawabannya bisa. Gitu. Oke, baik, itu juga langsung daftar aja ya Kak ya, nggak perlu lagi nunggu banyak followers ya Kak ya. Ya betul. Oke, nah tadi kan udah banyak tanya untuk si followersnya dikit nih. Nah terus gimana sih Kak cara tips and trick untuk bisa jadi si videonya FYP? Karena banyak yang nanya nih Kak di bagian chat seperti itu. Oke, sip. Jadi kalau mau FYP itu teman-teman itu pastiin harus paham dulu dengan behavior dari audiens di TikTok gitu ya. Audiens di TikTok itu kadang kalau kontennya terlalu berat itu nggak akan kena gitu. Kadang ya, contohnya kayak misalnya iklan-iklan yang memang lebih ke lebih ke penjelasan secara teori gitu ya, berat gitu pokoknya iklannya, kadang-kadang itu tidak akan bisa engage dengan audiensnya gitu ya. Nah, lalu bagaimana bisa agar supaya bisa FYP gitu ya? Teman-teman itu harus bisa konten dari teman-teman itu semua harus bisa engage gitu ya, atau bisa encourage audiens di sana untuk lebih engage. Engage di sini kita punya beberapa. Yang pertama untuk klik follow,
terus yang kedua untuk berkomentar gitu ya, terus yang ketiga juga untuk membagikan gitu. Jadi engage di sini ada 3 aktivitas ya. Di situ adalah tolak ukurnya. Jadi nanti pada saat teman-teman bikin konten organik itu akan dibagikan ke beberapa audiens dulu. Biasanya kalau di beberapa audiens itu bisa nge-encourage mereka buat terlibat di konten itu. Misalnya mereka mengirimkan komentar, terus mereka nge-love gitu ya. Itu bisa nanti lama-lama bisa didistribusikan ke audiens yang banyak. Lalu konten seperti apa yang bisa mengencourage audiens melakukan engagement dengan konten kita? Seperti yang udah aku bilang lagi, balik lagi, kita akan menggunakan konten-konten yang mengundang rasa penasaran audiens gitu tadi. Terus yang menohok dari 3 detik pertama, yang memang di situ ada biasanya konten-kontennya itu ada apa ya, penjelasan yang pro dan kontranya mungkin gitu ya. Terus biasanya sih konten-konten yang storytelling gitu biasanya ya. Misalnya kayak konten yang menceritakan halo teman-teman, saya baru membeli produk di TikTok Shop. Ternyata setelah saya barangnya sampai, ternyata bagus banget produknya dan lain-lain. Nah, jadi itu ada di TikTok itu sifatnya lebih ke storytelling teknik kontennya gitu ya. Makanya tadi aku udah bilang kita harus dari storytelling itu kita harus bisa menginspirasi gitu, menginspirasi sekaligus menghibur gitu ya, membuka wawasan teman-teman supaya mereka bisa secara tidak langsung ter-encourage untuk membeli produk kita gitu teman-teman. Oke, itu aja. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, baik. Satu lagi nih Kak Arif, ada dari Kak Dominik, apakah hashtag dan jam upload video berpengaruh terhadap FYP? Oke, jawaban yang bagus juga. Jadi untuk hashtag sebenarnya itu lebih ke bisa kita bilang penargetan secara organik gitu ya. Penargetan secara organik melalui kata kunci atau hashtag yang sudah kita masukkan di sana gitu. Jadi kalau pertanyaannya akan mempengaruhi untuk FYP atau tidak, jawabannya tidak. Gitu ya, karena memang misalnya nih teman-teman masukin kata-kata hashtag itu misalnya di misalnya teman-teman punya produk skincare misalnya ya, terus kontennya itu hashtagnya itu hashtag skincare gitu ya, itu nanti dari sistem secara otomatis algoritmanya akan menyalurkan konten teman-teman yang memang punya minat terkait dengan skincare kayak gitu teman-teman. Nah, terus terkait dengan jam timing itu juga bisa dikatakan, aku bisa bilang ini kayak 50-50 ya. Misalnya teman-teman upload di jam 10 pagi, terus teman-teman upload dengan jam 6 malam atau jam-jam ramai lah misalnya gitu ya. Itu mungkin bisa dikatakan agak sedikit berpengaruh untuk FYP, tapi bukan faktor utamanya. Faktor utamanya balik lagi ke yang aku udah bilang barusan. Jadi kita harus bisa membuat konten yang memang mengundang orang untuk engage dengan kontennya. Kuncinya itu aja gitu. Oke, jadi kuncinya engage ya Kak ya, bikin konten yang engage. Oke, dan aku lihat Kalena ada raise hand lagi, mungkin ada pertanyaan dulu dari Kalena. Oke, atau sudah Kalena cukup ada pertanyaan lagi? Sudah. Mungkin ya. Oke, nggak masalah Kak Lena. Baik, Kak Arif sudah aku cek juga terkait dari meetingnya pun, dari meeting chatnya itu sudah kita jawab semua untuk pertanyaannya. Mungkin kita tutup saja untuk sesi question and answer-nya ya Kak ya. Oke, mungkin sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita bagi-bagi hadiah kepada teman-teman ataupun sahabat Hai Toko. Jadi untuk teman-teman tadi kan sudah mendengar terkait tentang paparan materi dari Kak Alif, jadi mungkin bisa nih menjawab beberapa pertanyaan yang kita berikan kepada teman-teman. Nah, aku juga ingetin lagi untuk kalian yang sudah follow Instagramnya Hai Toko, jangan lupa drop username kalian juga. Nanti kita akan undi siapa yang akan beruntung mendapatkan saldo e-wallet. Nah, kebetulan untuk kuis kali ini kita memenangkan 3 pemenang, jadi dapat saldo e-walletnya 300.000. Nah, di sini aku akan membacakan 3 pertanyaan mungkin ya. Jadi 3 pertanyaan tersebut nanti Kak Arif akan bantu jawaban mana yang lebih tepat terkait tentang pertanyaan. Nah, untuk pertanyaannya sendiri ini nggak perlu khawatir teman-teman. Kebetulan ini relate banget sama apa yang sudah Kak Alif jelaskan sebelumnya, gitu ya. Mungkin kita langsung saja masuk ke dalam sesi pertanyaan. Mungkin aku akan menyebutkan 3 pertanyaan. Pertama mungkin
saya sebutkan untuk coba sebutkan strategi ABCD yang tadi sudah Kak Alif jelaskan. Tadi itu catching banget tuh tentang strategi ABCD. Oke, nanti Kak Alif coba bantu cek juga di bagian chatnya ya Kak ya, mana yang lebih tepat untuk jawabannya. Oke, ya kita tunggu berapa menit nih Kak? 1 menit atau 30 detik? Ini udah pada antusias banget nih jawab nih di kolom chatbox ya. Iya. Oke, mungkin mau langsung dijawab dulu atau mau dipilih dulu Kak pemenangnya? Kayaknya ini teman-teman yang tadi mendengarkan terkait tentang paparan materi Kak Alif seru banget ya Kak ya, sampai benar-benar teringat gitu untuk si strategi ABCD ini. Iya, benar banget nih. Iya, oke. Jadi ABCD itu adalah strategi di mana kita harus fokus kepada penargetan pemirsa, which is itu audience, ya. B-nya itu kita fokus juga kepada anggaran, yang dimana itu adalah bid, ya. Yang dimana juga kita selanjutnya harus fokus kepada materi iklan kita atau video kita, yang biasa kita sebut dengan kreatif. Dan juga kita harus fokus kepada kemana audiens akan kita kirimkan untuk melakukan pembelian produknya, atau kita biasa sebut destinasi. Jadi jawabannya audience, bid, kreatif, dan destination. Gitu. Oke, baik. Kebetulan tadi ada Kanada jawab lebih cepat, tapi telah keduluan oleh Kak Dominic Bryan. Jadi jawabannya itu audience, bid, kreatif, dan destination. Jadi selamat kepada Kak Dominic Bryan. Tolong di-share untuk username-nya ya Kak ya. Dan jangan lupa diisi juga untuk survei form-nya, terkait kalau misalnya nggak diisi nanti nggak bisa dapat untuk si saldo e-wallet-nya. Gitu. Oke, mungkin tadi pertanyaan terkait tentang TikTok. Untuk pertanyaan yang kedua mungkin kita move dulu ke bagian My Toko. Tadi sempat aku jelaskan terkait fitur yang dapat membantu teman-teman ketika berjualan di TikTok. Gitu. Nah, aku mau tahu nih kalau kalian udah dengar tadi terkait tentang paparan TikTok dan juga informasi terkait tentang My Toko dari aku mau bertanya terkait sebutkan 3 fitur unggulan Hai Toko yang dapat membantu kalian berjualan di TikTok. Nah, tadi sudah sempat aku jelaskan juga. Mungkin sudah ada yang bisa jawab. Oke. Wow, banyak juga nih yang langsung. Oke, baik. Untuk pertanyaannya aku langsung aja ya Kak Alif. Kebetulan Kak Dona nih yang cepat jawabnya, yaitu pertama product channel, manajemen order, dan juga chat. Benar banget Kak Dona, jadi kita bisa bantu untuk manajemen pesanannya, lalu juga untuk product channelnya, untuk atur stok, dan juga untuk pembalasan chatnya. Oke, selamat untuk Kak Dona. Jangan lupa untuk diisi untuk web surveinya, terkait bisa untuk diisi saldo e-walletnya. Oke, aku mungkin langsung saja masuk pertanyaan yang ketiga ya Kak ya. Ini terkait tentang TikToknya lagi, dan ini juga masih inline dengan materi yang sudah Kak Alif sampaikan. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu opsi solusi iklan apa saja yang tersedia pada TikTok Shop. Oke, mungkin tadi teman-teman sudah mendengar ya terkait tentang materi yang sudah disampaikan oleh Kak Alif. Oke, nanti Kak Alif tolong bantu dicek juga jawaban yang paling tepat dari teman-teman yang mana. Aku coba ulangi lagi. Yang ketiga itu opsi solusi iklan apa saja yang tersedia pada TikTok Shop. Oke, ada yang jawab ads berbayar, live streaming, TikTok Shop, video ads, terus fashion based, funnel marketing. Wow, banyak juga nih Kak. Live streaming, TikTok Shop, atau video ads. Udah ada yang benar kok. Udah ada yang benar. Mungkin boleh dijelaskan kembali Kak terkait tentang ininya. Sip. Jadi untuk TikTok Shop kita itu punya 2 ya. Yang pertama itu fitur live streaming. Jadi live streaming itu teman-teman bisa mempromosikan produk dengan cara live streaming tentunya, dan juga dengan keranjangnya gitu ya. Yang dimana kalau teman-teman audiens di luar sana membeli itu akan diarahkan ke TikTok Shop. Jadi itu maksudnya ya. Jadi yang pertama ada live streaming. Yang kedua ada video, iklan dengan video. Yang dimana perbedaannya adalah kita menggunakan video yang sudah kita gunakan, yang sudah kita upload
TikTok dari konten TikTok kita atau TikTok profile kita yang dimana kita bisa sebut di situ video shopping ads atau video shopping ads dan juga live shopping ads gitu ya. Jadi di sini jawaban yang benar ada di Kak Diki ya, kalau di aku ya. Kak Diki yang pertama. Oke, Kak Diki live streaming dan juga video ads. Selamat Kak Diki. Oke, baik. Baik, tadi untuk 3 pemenang selamat. Jangan lupa juga untuk diisi atau dikirimkan data dirinya, nama, nomor handphone ataupun WhatsApp yang aktif ya. Jadi boleh di-send juga di kolom chat, nanti kita hubungi dari tim Hai Toko. Gitu. Oke, mungkin untuk kuis tanya jawabnya sudah, kita masuk mungkin ke undian saldo e-wallet 200.000 untuk 2 followers IG dari Hai Toko. Jadi masing-masing mendapatkan Rp100.000 ya teman-teman. Oke, kita mungkin akan mulai undi pakai Wheels of Name. Mungkin dari tim Hai Toko boleh di-share screen. Oke, apakah sudah muncul mungkin dari Kak Alif? Ya, sudah Kak. Sudah ya, baik. Oke, teman-teman Hai Toko mungkin boleh diklik untuk Wheels of Name-nya. Oke, siapa nih yang teman kira-kira yang beruntung pada sore hari ini? Kan lumayan ya untuk e-walletnya. Oke, selamat ke Kak Triazuros _ untuk nama IG-nya. Jangan lupa diisi juga untuk data dirinya dan juga nomor teleponnya, nanti akan dihubungi oleh tim Hai Toko. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke yang kedua, Kak. Oke, siapakah pemenang pada sore hari ini? Iya, oke. Selamat kepada Kak Nabila Ashifa untuk nama Instagramnya. Jangan lupa dikirimkan juga untuk data dirinya di kolom chat ya Kak ya. Oke, kali nggak kerasa nih kita sudah 90 menit kita sharing bareng tentang cara ngembangin bisnis di TikTok dan benefit beriklan juga di TikTok langsung dari ahlinya nih TikTok Shop Indonesia dengan Kak Alwi. Kita juga sudah bagi-bagi saldo e-wallet. Sekali lagi selamat buat para pemenang. Dan jangan lupa untuk pada teman-teman yang belum mengisi webinar Survey Home-nya, mohon diisi. Kebetulan linknya juga sudah share oleh tim kami juga. Nah, supaya lebih komplit lagi nih webinarnya, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman yang belum open cam, mungkin kita bisa open cam terlebih dahulu. Nanti ada tim dari Hai Toko yang bisa membantu ambil fotonya ya Kak ya. Oke, halo Kak Lena, halo Kak Nabila, mungkin mau yang lain dibuka. Halo Kak Yuni, oke sore-sore terima kasih banyak kakak-kakak sekalian yang sudah join ya untuk webinar Hai Toko bersama dengan TikTok Official. Oke, kakak dari tim Hai Toko apakah sudah siap untuk screen capture-nya? Oke, kebetulan kita ada 3 slide, jadi boleh aku minta jempolnya ke atas untuk pada sore hari ini webinarnya. Oke, kita screen capture dulu untuk yang pertama. 1, 2, 3. Oke, kita slide yang kedua ya. 1, 2, 3, jangan lupa tersenyum. Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join dan ikut partisipasi dalam foto bersama dengan webinar yaitu bersama Hai Toko dan juga TikTok Official. Kebetulan juga kita sudah selesai nih untuk memberikan materi yang membantu teman-teman dalam ingin berjualan gitu ya di TikTok Shop juga gitu ya. Lalu juga di sini kebetulan juga Hai Toko juga lagi memberikan hadiah berupa tadi kuis, dan juga kebetulan teman-teman kalau ada yang tertarik terkait tentang TikTok Ads mungkin bisa juga langsung tanya ke Kak Alif ataupun ke tim dari TikTok ya. Kebetulan juga sini ada Kak Amira dan juga Kak Patricia, nanti mungkin bisa di-share juga untuk nomor teleponnya terkait tentang TikTok Ads-nya. Lalu juga untuk teman-teman yang tertarik dengan menggunakan Hai Toko Omni Channel, bisa juga nanti hubungi juga ke nomor ataupun bisa langsung visit aja ke webnya Hai Toko begitu ya.
Kalau begitu terima kasih banyak untuk Kak Alif dari TikTok Shop Indonesia. Super happy ya hari ini kita bisa dapat banyak insight baru yang eksklusif langsung dari ahlinya langsung. Jadi teman-teman bisa langsung nanyain karena kan banyak banget nih Kak di luar sana yang nanya gimana nih jualan di TikTok, pengen juga nih banyak auto cuan kayak brand-brand yang udah gitu. Thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir, sudah mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih Kak Emil. Terima kasih Kak Alif. Mau maksimalin bisnis di TikTok? Gimana caranya? Gampang banget. Udah banyak banget bisnis yang sukses karena beriklan di TikTok. Mereka berhasil mencapai kenaikan penjualan hingga 60% dalam waktu yang singkat. Kamu mau sukses jualan seperti mereka? Yuk belajar langsung dari ahlinya lewat webinar Hai Toko bersama TikTok Official. Daftar sekarang dan jadikan bisnismu terseller berikutnya di TikTok.